Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami dari kelompok 2 BLK ingin menyampaikan materi tentang penghimpunan, pengaliran dana dan kredit bank. Ya, di sini saya tidak sendirian, saya bersama 3 teman saya. Yang pertama adalah Makrama Halianti, yang kedua Angga Permana, dan yang ketiga adalah Rabia Ladawiyah. Baik, topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang penghimpunan, penyaluran dana, dan kredit bank. Ya, yang pertama adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah penghimpunan dana bagi bank merupakan penopang utama agar kegiatan bank sebagai penjual uang memberikan pinjaman dapat berjalan. Dan fungsi dari penghimpunan itu sendiri adalah yang pertama, penyimpanan harta atau aset berharga. Yang kedua, pengelola investasi yang baik, pemenuhan kebutuhan cash out dalam bank dalam memberikan pembiayaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan likuiditas bank. Yang kelima, melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha. Yang keenam, penambahan sarana dan prasarana baru. Yang ketujuh, biaya kegiatan operasional bank. Ya, sumber-sumber dana bank itu sendiri terbagi menjadi tiga pihak. Yang pertama adalah pihak pertama. Nah, dalam pihak pertama itu berasal dari modal awal dari pemegang saham, dana cadangan bank, laba yang masih tersimpan, dan agio bank. Untuk pihak kedua sendiri itu berasal dari pinjaman Bank Indonesia, interbank call money, repurchase agreement, pinjaman antar bank, dan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Dan ketiga itu berasal dari simpanan giro atau demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit, dan terakhir simpanan deposito atau time deposit. Ya, selanjutnya mungkin akan bisa dibacakan oleh rekan saya. Produk bank untuk menghimpun dana terbagi menjadi 3, yaitu tabungan, giro, deposito, dan kredit. Next. Pengaliran dana. Setelah bank menghimpun dana, maka bank harus menyalurkan dananya untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang diperhatikan saat mengalirkan dana ada 3, yaitu resiko pengaliran dana, hasil keuntungan, dan jangka waktu yang diperoleh. Pengaliran dana tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas adalah aktiva yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek atau risiko dari aktiva tersebut ini tergolong rendah karena aktiva ini disebut tidak produktif. Yang kedua, penyaluran kredit. Penyaluran kredit ini merupakan cara utama bank untuk menyalurkan dana yang didapatnya. Kemudian ada yang ketiga, investasi. Investasi ini disalurkan ke beberapa bidang atau proyek yang sedang berjalan maupun tidak berjalan melalui keikutsertaan bank di dalam kepemilikan saham. Dan yang keempat, aktiva dan inventaris. Selanjutnya, setelah bank mengalirkan dana tersebut, adapun kredit bank yang merupakan salah satu jenis utama yang diberikan kepada nasabah perbankan, yaitu merupakan sarana bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Diatur oleh UU nomor 7 tahun 1992 dan juga UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Ya, terdapat beberapa keuntungan dengan diadakannya kredit bank. Yang pertama, bagi bank. Bagi bank ini, kredit dapat berguna sebagai instrumen bank dalam mengelola likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selanjutnya ada keuntungan bagi debitur.
Keuntungan bagi debitur yang diberikan kepada debitur tentunya akan meningkatkan suatu modal usaha. Nah, adanya modal usaha membuat usaha ini semakin lancar. Lalu yang ketiga bagi masyarakat ataupun negara. Pemberian kredit oleh bank itu menjadikan perekonomian masyarakat dapat bergerak sebagai instrumen moneter. Melalui kebijakan moneter ini, pemerintah dapat mempengaruhi restriksi dan ekspansi kredit dalam perbankan. Selanjutnya ada kepentingan kredit bank. Menurut Muhdarsyah Sinungan, pada umumnya dana kredit itu digunakan untuk suatu kepentingan. Yang pertama itu konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi. Jika digunakan untuk kepentingan konsumsi, maka tidak ada nilai tambah yang artinya dana tersebut akan habis setelah digunakan. Kredit jenis ini jika ditinjau dari segi utility, uang tidak bernilai. Selanjutnya ada produktif. Kredit produktif merupakan kredit dengan tujuan untuk kepentingan produksi, baik untuk kepentingan memulai atau mengembangkan suatu produksi. Dengan kredit produktif, kita dapat melihat nilai utility uang dari suatu barang. Secara sederhana, kredit produktif merupakan kredit dengan tujuan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Selanjutnya yang terakhir ada kebijakan kredit bank. Muhdarsyah Sinungan juga menjelaskan beberapa faktor penting mengenai penentuan kebijakan kredit. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan bank. Manajemen bank akan melihat bagaimana kondisi keuangan suatu bank itu. Kondisi keuangan tersebut dapat dinilai dari jumlah deposito, tabungan, giro, maupun jumlah kredit. Lalu yang kedua ada pengalaman bank. Dengan melihat pengalaman bank, terutama yang berhubungan dengan permasalahan pengkreditan, pengalaman ini adalah dalam mengelola fluktuasi kredit, terutama mengenai jumlah dan lama dana tersebut mengendap, lalu kelancaran kredit yang dibagikan. Lalu yang ketiga ada keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian harus dipelajari dengan seksama karena akan digunakan sebagai analisis dalam menentukan bagaimana kredit akan disalurkan kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada kemampuan dalam berorganisasi. Yang dimaksud sebagai kemampuan organisasi ini, apakah dalam pengelolaan kredit bank tetap dapat survive atau bahkan meningkatkan kredit tersebut atau tidak? Apakah juga bank sudah memiliki organisasi yang efisien dalam mengelola kredit? Lalu yang terakhir ada hubungan dengan bank lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Barengan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Home by seeing you